Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwa Setiadi, NPM 2311700046. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan pertama mata kuliah Audit Sistem Informasi. Untuk berbicara jauh, sebelumnya ada definisi daripada Audit Sistem Informasi. Definisinya adalah audit sistem informasi adalah proses penting untuk memastikan bahwa sistem komputer dapat berorganisasi dengan aman, andal, dan efisien. Kemudian, audit ini tidak hanya melihat aspek teknisnya saja, tapi juga bagaimana sistem mendukung tujuan organisasi. Itu definisi daripada audit sistem informasi. Kemudian, ada juga komponen dasar sistem komputer. Ada CPU, ada memori atau RAM, kemudian ada penyimpanan atau storage, terus juga ada operasi sistem, terus juga ada aplikasi program maksudnya, kemudian juga ada database manajemen sistem. Nah, kemudian dari beberapa komponen dasar sistem komputer ini kita bahas satu persatu. Yang pertama ada CPU. CPU itu secara ringkasnya adalah otak komputer yang memproses instruksi. Kemudian yang kedua ada RAM. Sementara RAM definisi singkatnya mungkin seperti penyimpanan sementara yang cepat. Nah, kemudian untuk storage atau penyimpanan itu sifatnya permanen untuk data. Jadi RAM dengan storage itu berbeda. Kalau RAM itu seperti penyimpanan yang cepat, tapi kalau storage itu penyimpanan permanen untuk sebuah data. Kemudian ada operasi sistem, perangkat lunak inti yang menghubungkan hardware dengan aplikasi. Kemudian ada aplikasi program. Aplikasi program itu seperti software yang dipakai oleh pengguna atau user. Kemudian ada database manajemen sistem. Ini seperti sistem yang digunakan untuk mengolah data. Nah, kemudian ada pengendalian sistem atau kontrol. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada physical security control. Kemudian yang kedua ada logical security control. Kemudian yang ketiga ada environmental control. Dan yang keempat ada ES operating control. Nah, yang pertama ada physical security control. Definisinya melindungi perangkat keras dan fasilitas dari kerusakan atau akses fisik ilegal. Kemudian di logical security control itu mencegah akses tidak sah pada data atau program. Contohnya seperti password, user access, atau login. Kemudian ada environmental control, kebijakan dan standar keamanan, termasuk kontrol lingkungan. Itu definisi dari environmental control. Kemudian ada ES operating control, adalah prosedur operasional dalam sehari-hari. Kemudian ada identifying computer system dan risk assessment. Nah, di sini ada manfaat daripada risk assessment. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya adalah memudahkan perencanaan audit, menentukan SDM dan biaya, serta mengidentifikasi area rawan risiko. Nah, untuk manfaat lainnya daripada risk assessment itu mengurutkan risiko dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, sehingga audit lebih fokus. Kemudian ada dampak TI terhadap proses audit. Dampak daripada TI terhadap proses audit
Auditor tidak bisa mengandalkan output komputer karena bisa saja data yang sah atau data yang tidak sah atau bisa dimanipulasi. Kemudian ada 3 pendekatan daripada audit komputer. Yang pertama ada audit through the computer, yaitu memeriksa langsung program dan data. Kemudian ada audit around the computer, memeriksa input dan output untuk memastikan proses benar. Kemudian yang ketiga ada audit with the computer, menggunakan software audit untuk membantu pekerjaan. Kemudian ada dampak daripada komputer pada kendali internal. Risiko semakin kompleks, misalkan serangan virus, kegagalan perangkat, hingga pencurian data. Oleh karena itu, kontrol internal dibutuhkan untuk menjaga efisiensi dan juga keamanan. Kemudian ada aspek yang diperiksa dalam audit SI atau sistem informasi, yaitu ada aspek efektivitas dan efisiensi sistem. Ada juga availability seperti ketersediaan, reliability, keandalan, confidentiality, kerahasiaan, integrity, integritas, dan juga security, keamanan. Audit juga meliputi perubahan program, sumber data, dan juga file. Kemudian ada juga tahapan audit sistem informasi menurut Ron Weber. Tahapan yang pertama adalah perencanaan audit. Apa itu perencanaan audit? Perencanaan audit adalah menentukan ruang, lingkup, dan tujuan. Jadi definisi atau penjelasan daripada perencanaan audit adalah menentukan ruang, lingkup, dan tujuan. Itu poin pertama daripada tahapan audit sistem informasi menurut Ron Weber. Kemudian yang kedua ada test of control. Test of control adalah mengecek aktivitas pengendalian. Ini tahapan kedua daripada audit sistem informasi menurut Ron Weber. Jadi ada test of control di urutan kedua, yaitu mengecek efektivitas pengendalian. Kemudian di tahapan audit sistem informasi menurut Ron Weber yang ketiga adalah test of balance atau overall result, yaitu mengetahui hasil audit secara menyeluruh. Kemudian yang keempat ada completion, yaitu menyelesaikan audit dan menyusun laporan. Jadi tahapan audit sistem informasi ini menurut Ron Weber ada 4. Pertama perencanaan audit, yang kedua test of control, yang ketiga test of balance, yang keempat ada completion. Audit sistem informasi tentunya adalah kombinasi daripada audit tradisional, manajemen sistem informasi, akuntansi, ilmu komputer, dan perilaku manusia. Dengan audit, organisasi tentunya bisa memastikan sistem informasinya aman, efisien, dan mendukung bisnis. Jadi kesimpulannya, audit sistem informasi ini sangat penting terutama bagi suatu organisasi. Agar apa? Karena audit sistem informasi ini proses penting untuk memastikan bahwa sistem komputer dalam organisasi itu aman, andal, dan efisien. Audit sistem informasi itu tidak hanya melihat aspek teknisnya saja, tapi juga bagaimana sistem mendukung tujuan daripada suatu organisasi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari materi pertemuan pertama mata kuliah audit sistem informasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kekurangannya milik saya dan segala kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.